Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang larutan asam dan basa. Nah, di dalam gambar ini ada beberapa macam jenis larutan atau jenis bahan-bahan yang bisa menghasilkan suatu larutan. Yang pertama di situ adalah minuman berkarbonasi atau minuman bersoda. Lalu ada vitamin C, ada nanas, ada tomat, ada jeruk. Terus di situ ada pemutih pakaian. Nah, sekarang pernahkah kalian merasakan salah satu dari jenis bahan makanan yang ada di bawah ini? Nah, mungkin kalian pernah minum yang namanya air jeruk atau jus nanas. Nah, ketika kalian makan jus nanas, nah apa yang kalian rasakan? Pasti akan terasa masam. Terus kalau misalkan kalian makan jeruk, nah itu juga akan terasa masam. Nah, kandungan asam dalam bahan tersebut itu termasuk dalam jenis larutan asam. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis atau ciri-ciri larutan asam dan basa. Nah, larutan sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah larutan asam. Nah, larutan asam itu larutan yang bagaimana? Larutan asam adalah zat yang di dalam air dia bisa menghasilkan ion hidrogen. Jadi akan menghasilkan ion hidrogen. Terus yang kedua adalah basa. Nah, kalau basa itu adalah zat yang di dalam air dia bisa menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Yang terakhir adalah garam. Nah, apa itu garam? Garam itu adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Jadi dia adalah campuran dari asam dan basa. Lalu, apa saja ciri-ciri ketiga larutan tersebut? Nah, larutan tadi, yang pertama kita akan bahas tentang ciri-ciri larutan asam. Nah, ciri-ciri yang pertama itu apa? Dia umumnya memiliki rasa masam, walaupun tidak semua larutan asam memiliki rasa masam. Yang kedua, di dalam air dia akan membentuk ion H+, biasanya ditandai dengan adanya gelembung-gelembung udara. Berikutnya dia bersifat korosif. Korosif itu apa? Korosif itu adalah dia bisa membuat suatu logam itu berkarat. Terus berikutnya, memerahkan kertas lakmus biru. Jadi kertas lakmus itu adalah suatu indikator yang digunakan untuk menentukan larutan ini bersifat asam atau basa. Dan dia punya dua warna, merah dan biru. Jadi ketika larutan asam itu diberi kertas lakmus, maka warnanya yang merah tetap akan merah, yang kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah. Nah, yang terakhir dia memiliki pH kurang dari 7. Antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu pH untuk larutan asam. pH itu apa? pH itu adalah derajat ukuran keasaman suatu benda. Berikutnya adalah larutan basa. Nah, larutan basa sendiri itu nanti memiliki ciri-ciri yang pertama, umumnya dia memiliki rasa pahit, jadi tapi tidak selalu rasanya pahit. Yang kedua, di dalam air dia akan membentuk ion OH-. Berikutnya, dia bersifat kaustik. Kaustik itu artinya merusak kulit. Jadi ketika terkena kulit terlalu banyak, nah itu bisa merusak struktur dari kulit. Dan biasanya dia terasa licin kalau di tangan. Terus berikutnya, dia bisa membirukan kertas lakmus merah. Jadi kalau kertas lakmus merah diberi cairan basa, maka warnanya akan berubah menjadi biru. Terus berikutnya adalah pH-nya lebih dari 7. Nah, yang terakhir adalah larutan garam. Larutan garam itu umumnya rasanya netral, bisa tidak berasa atau bisa manis atau bisa juga asin. Terus yang kedua, tidak akan mengubah warna kertas lakmus. Jadi ketika kertas lakmus tadi diberikan ke larutan garam atau yang bersifat netral tadi, yang merah tetap akan merah, lakmus biru tetap akan menjadi warna biru. Terus berikutnya memiliki pH sama dengan 7. Nah, untuk mengetahui larutan ini bersifat asam atau basa, biasanya kita menggunakan yang namanya indikator asam basa. Nah, yang termasuk indikator asam basa itu apa saja?
Nah, yang pertama adalah indikator alami. Jadi indikator asam basa itu ada yang bersifat alami dan ada yang bersifat buatan. Nah, yang alami itu apa saja? Yang pertama adalah bunga sepatu. Terus berikutnya adalah bunga mawar, ada kunyit, ada kol merah, kulit manggis, kubis ungu. Nah, itu adalah indikator alami. Jadi, ketika suatu larutan diberikan ke indikator alami tersebut, maka akan terjadi perubahan warna pada cairan dari bunga sepatu atau bunga mawarnya. Contohnya aja misalkan kunyit, ya. Jadi kunyit itu kan warnanya kuning. Tapi ketika kalian beri larutan asam, dia akan menjadi lebih cerah. Sedangkan kalau diberi larutan basah, dia akan berubah warna menjadi lebih gelap. Nah, berikutnya adalah indikator buatan. Nah, yang termasuk indikator buatan itu apa aja? Yang pertama adalah kertas lakmus. Kertas lakmus tadi punya dua warna, yaitu merah dan biru. Terus yang kedua adalah fenolftalin. Terus ada metil biru, indikator universal, sama yang terakhir adalah pH meter. Di pH meter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur pH suatu larutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.